Bayangin seekor kucing oren kampung yang biasanya sibuk rebutan pindang sama kucing tetangga. Tiba-tiba, entah gimana caranya, dia kelempar ke masa lalu, tepatnya ke Indramayu abad ke-16. Dan yang pertama kali dia lihat, seorang tokoh legendaris, Raden Arya Wiralodra, pendiri Indramayu. Tapi tunggu dulu, Oren bukan jadi penonton sejarah. Dia malah bikin kisah heroik ini jadi komedi absurd. Kalau kamu penasaran gimana jadinya sejarah dicampur kucing gembul, tonton sampai akhir. Dan ya, sebelum lanjut, klik tombol subscribe. Karena tanpa subscribe, Oren bisa gagal balik ke masa kini. Suatu sore, Oren tidur di warung pecel lele. Tiba-tiba kepalanya nyundul ulekan sambal. Lalu, bruk. Saat bangun, dia sudah ada di tengah hutan lebat, udara lembab. Banyak suara jangkrik, dan dia nggak kenal siapa-siapa. Ini bukan gang rumah, kok mirip set syuting film kolosal Indosiar, kata Oren. Tak lama kemudian, muncul sosok gagah berpakaian tradisional, Raden Arya Wiralodra. Beliau menatap Oren, lalu berkata, "Siapa engkau?" Makhluk oranye ini. Oren panik, lalu mengeong asal. Anehnya, Wiralodra mengerti. Rupanya kau utusan dari masa depan. Oren langsung mikir, wah, status sosialku naik drastis. Kalau kamu ngerasa absurd, tahan dulu. Cerita ini baru mulai. Dan jangan lupa klik like, biar Oren makin pede jadi utusan. Wiralodra mengajak Oren masuk ke perkampungan awal Indramayu. Warga terkejut melihat Oren. Apa ini dewa hutan? Atau jin penunggu? Tanya mereka. Oren, dia malah sibuk ngendusin ikan asin di dapur warga. Dengan sok bijak, Wiralodra bilang, ia sedang melakukan ritual sakral. Padahal ya, Oren cuma lapar. Lalu, ketika ada upacara adat, Oren tiba-tiba lompat ke panggung. Semua orang bersujud, mengira itu pertanda baik. Oren dalam hati, ya ampun, kalau tahu gini aku ngeong aja bisa jadi nabi kucing. Kalau kamu ketawa, klik tombol like dulu. Ini baru babak awal loh. Sekarang, coba bayangin kamu yang lagi nonton ini. Kamu rebahan, pegang HP, sambil mikir, apaan sih kucing bisa masuk sejarah? Tapi Oren nengok ke arah kamera. Hei, manusia di layar, jangan protes. Aku kan karakter utama. Bebas dong masuk sejarah siapa aja. Dia lanjut, kalau kamu nggak subscribe, aku bisa batal jadi legenda di Indramayu. Mau gitu? Sambil menjilat bulunya Oren nambahin. Serius deh, kalau aku punya subscriber banyak, mungkin nama Indramayu bakal berubah jadi Indramiayu. Absurd memang, tapi justru itu bikin seru. Meski semua orang hormat, Oren mulai ragu. Apa aku beneran pantas jadi simbol suci? Aku kan cuma kucing jalanan yang sering rebutan tulang. Di sisi lain, Wiralodra makin yakin Oren adalah utusan masa depan. Setiap keputusan penting, Wiralodra nanya dulu ke Oren. Wahai Oren, apakah kita harus buka pemukiman di sini? Oren, yang lagi ngantuk, cuman ngeong pelan. Warga langsung bersorak. Itu tanda setuju. Tapi Oren dalam hati, aduh, kalau salah ambil keputusan, aku bisa nyusahin sejarah. Lucunya, dia jadi overthinking. Padahal kalau lapar, solusinya sederhana. Makan. Kalau kamu juga suka kebanyakan mikir, padahal jawabannya simple. Berarti kamu sama kayak Oren. Dan untuk berhenti overthinking, coba lakukan hal mudah dulu. Klik tombol like, biar plong. Suatu malam, ada ancaman dari perampok yang mau menyerang desa. Semua orang panik. Wiralodra berkata, kita harus menunggu tanda dari Oren. Oren bengong. Tanda apaan? Aku kan kucing, bro. Tiba-tiba, seekor tikus lewat. Naluri Oren muncul. Dia langsung kejar tikus itu, sampai masuk ke markas perampok. Perampok kaget, pikir itu sihir. Mereka kabur, terbirit-birit. Warga desa bersorak, hidup Oren. Penyelamat Indramayu Oren. Dia cuma mikir, aku cuma ngejar tikus, kok bisa jadi pahlawan nasional? Kalau kamu ngakak, jangan lupa subscribe. Oren butuh dukungan moral setelah jadi pahlawan dadakan. Setelah kejadian itu, Wiralodra menamai tempat tersebut Indramayu, dan Oren disebut sebagai penjaga pertama. Tapi tiba-tiba, bruk, Oren terbangun lagi di warung pecel lele. Dia lihat sekeliling, semuanya normal. Hanya ada satu yang aneh di dinding warung. Ada gambar mural kucing oranye dengan tulisan penjaga Indramayu. Oren bengong. Lah, jangan-jangan itu beneran tadi. Kisah Oren ini ngajarin kita satu hal. Kadang kita mikir kita kecil, padahal kontribusi kita bisa besar banget, meski cuma ngejar tikus. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka cerita absurd ini, klik like, komen, dan subscribe. Tulis di kolom komentar. Menurutmu, kalau Oren beneran jadi legenda, apa nama Indramayu bakal ganti jadi Indramiayu?